Selamat pagi, Sir. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai Akor. Di sini saya ada Bila Bimanyu, lalu ada Karin Chandra, ada Hazel Rizky Faiza, dan juga Samuel Cipta. Langsung aja mulai dari latar belakang Accor Hotel. Accor Hotel ini merupakan salah satu jaringan perhotelan terbesar di dunia, di mana memiliki lebih dari 5.500 properti di lebih dari 110 negara. Didirikan pada 1967 di Prancis oleh Paul de Broglie dan Gerard Pellisson, di mana Accor ini awalnya berawal dari Hotel Novotel pertama di Lille-Lesquin, kemudian terus berevolusi, bahkan sekarang ada Mercure, Ibis, lalu ada Sofitel dan juga Raffles. Kemudian Accor juga memiliki program loyalitas All atau Accor Life Limitless untuk para membernya, yang dimana semakin beriringnya zaman, Accor tetap terus berkembang, bahkan sekarang ingin mengekspansi bisnisnya ke kota Cape Town di Afrika Selatan. Lalu selanjutnya adalah analisis situasi di kota Cape Town. Jadi Cape Town ini adalah salah satu ibu kota resmi di Afrika Selatan, dan Cape Town ini juga telah dijuluki kota terbaik kedua di dunia. Tentunya pasar di Cape Town ini pasar Accor untuk memasuki Cape Town ini cukup baik dan cukup bagus karena sebelumnya aja Accor sudah tercatat, karena sebelumnya Cape Town juga sudah tercatat menyumbangkan 6,8% dari produk domestik brutonya di Afrika Selatan pada tahun 2023. Dan Accor memiliki potensi besar untuk memperluas bisnis dan juga menargetkan segmen pasar yang lebih luas lagi. Jadi salah satu tujuan Akor memasuki pasar Cape Town adalah untuk menarik wisatawan-wisatawan yang kelas atas, di mana Akor juga menawarkan paket-paket yang eksklusif dan juga seperti diskon, promosi khusus, dan Akor juga berkomitmen untuk loyalitas pelanggannya. Jadi Akor juga bekerja sama dengan mitra lokal dan atraksi-atraksi lokal yang ada di Cape Town, sehingga hal itu dapat lebih mengengage lagi wisatawan-wisatawan kelas atas, dan itu dapat membuat banyak wisatawan-wisatawan ingin datang lagi ke Cape Town. Dan Accor juga memanfaatkan potensi besar pasar wisatawan kelas atas dan sukses juga melakukan ekspansi di kota ini. Selanjutnya, Lalu selanjutnya adalah target market Accor di Cape Town ini. Dari segi demografis, usianya di 25 sampai 60 tahun, di mana bisa eh, target market kita adalah para pebisnis muda dan juga pebisnis yang sudah mapan. Psikografisnya adalah wisatawan yang emang memiliki experience pengalaman yang berbeda, dan dari geografis ada wisatawannya yang mau diambil adalah wisatawan domestik dan juga wisatawan internasional. Lalu selanjutnya adalah marketing mix. Dari marketing mix produk yang ditawarkan adalah jasanya menyediakan berbagai macam hotel dari kelas ekonomi ya dan sampai kelas yang premium. Lalu dari harga kita menyesuaikan, ada dari harga yang harga ekonomi, menengah, dan juga kelas atas. Lalu tempat-tempat hotel yang terafiliasi dengan Accor ini em, cukup banyak. Ada yang dekat dengan wisata, ada yang terkait strategis. Lalu di bagian promotions, kita menggunakan media sosial, tentu kampanye, kampanye digital, search engine optimizations, dan pay per click. oke, lalu selanjutnya untuk entry strategi dalam mengekspansi bisnis untuk memasuki Cape Town, Afrika Selatan, Accor itu melakukan pendekatan yang terorganisir. Yang pertama, ada pendekatan melalui kemitraan lokal. Jadi mengajak bekerja sama dengan pemerintah maupun investor lokal dalam memahami kebijakan, dinamika pasar, mengetahui budaya lokal yang mempengaruhi konsumen, lalu juga penting dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah. Kemudian juga ada pendekatan manajemen kontrak, di mana hal ini juga dinilai efektif dalam membangun brand awareness kepada wisatawan baik domestik maupun internasional. Lalu juga Accor
mengontrol operasional hotel sesuai standar global, akan tetapi untuk penanganan lebih dalam dan juga biaya operasional itu lebih diurus oleh mitra lokal. Nah, antara kemitraan lokal dan juga manajemen kontrak ini adalah kombinasi dua strategi yang dinilai bisa mendukung pertumbuhan dalam jangka panjang Accor untuk bisnisnya di ekspansi di Cape Town. Selanjutnya adalah marketing communication dari akun yang akan ada di Cape Town. Jadi yang pertama kita akan memasarkan melalui memanfaatkan media online seperti TikTok, YouTube, dan juga website resmi dari Akor. Lalu kita juga akan ada kampanye digital melalui SEO dan juga iklan PPC untuk menarik wisatawan di kancah internasional. Lalu kita juga memiliki program loyalitas yaitu All Accor Life Limitless yang akan dipromosikan sebagai bagian dari strategi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Dan tentunya hal ini juga akan memperkuat citra positif dari Accor yang akan didirikan di Cape Town. Selanjutnya, masuk kepada marketing mix dari Accor Group. Yang pertama adalah produk, di mana Accor selalu meningkatkan layanan mereka secara global dan terus menghadirkan kualitas dari hotel yang terbaik. Salah satunya adalah dengan berkomitmen untuk menjalankan bisnis berkelanjutan dengan mengadopsi produk ramah lingkungan yang mereka tampilkan melalui website resmi mereka dan juga sosial media. Lalu, Accor juga meningkatkan layanan secara global dengan fokus pada pengalaman pelanggan yang lebih personal dan berkesan, yang jadi mereka menghadirkan aktivitas ataupun kegiatan yang ditaruh di website mereka untuk setiap Accor Group Hotel. Lalu, Accor juga menawarkan berbagai merek hotel untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar. Selanjutnya, dari segi penempatan saluran distribusi di berbagai negara, Accor telah hadir di lebih dari 5.100 merek hotel untuk memenuhi berbagai segmentasi pasar. Lalu, jaringan distribusi yang luas dan beragam ini memberikan keunggulan yang kompetitif bagi Accor karena dengan melalui website, pelanggan mereka dapat membeli hotel-hotel Accor dengan cara yang mudah. Lalu di Indonesia sendiri, Accor juga bekerja sama dengan tiket.com untuk menjalin sebagai langkah yang diambil dan upaya agar lebih dekat dengan pasar domestik. Selanjutnya adalah price untuk harga yang lebih tepatnya. Accor Group juga menerapkan strategi yang fleksibel dan juga disesuaikan dengan segmen pasar yang berbeda-beda, di mana Accor juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan preferensi pelanggan yang beragam. Jadi kategorinya dibagi jadi 3. Yang pertama adalah ekonomis. Contoh nama hotel yang dari Accor Group yang berbudget ekonomis ini adalah Ibis Budget, Ibis, dan Ibis Style. Biasa rentan harganya ada di harga 300.000 sampai 1,2 juta. Lalu masuk ke price menengahnya itu adalah Novotel, Mercure, dan juga ada Gio, yang dimana range harganya adalah 1,8 juta sampai 2,5 juta. Lalu yang ketiga yang termasuk dengan harga mewah, contoh-contoh nama hotelnya yaitu Pullman, Sofitel, Raffles, dan juga Fairmont, biasa di harga 1,5 juta sampai dengan 10 juta. Selanjutnya adalah dengan promotion, jadi Accor Group juga memasarkan hotel-hotelnya dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Dan Accor Group juga menawarkan promotion dari berbagai media seperti media sosial, iklan digital, dan juga strategi promosi yang lebih menarik dan juga lebih efektif. Lalu Accor juga menerapkan promosi yang berbeda dan melihat budaya-budaya setempat dan masyarakat-masyarakat setempat, sehingga Accor juga bisa menyesuaikan strategi promosi-promosinya di setiap negara untuk memenuhi preferensi lokal dan juga meningkatkan relevansi merek. Dan juga yang paling penting adalah untuk menyamakan etika budaya, sehingga pesan yang diterima juga baik dan target pasarnya juga tercapai secara efektif. Jadi berikut adalah presentasi kami tentang Accor Group. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.